Kami rakyat Indonesia ini tidak segoblok seperti kader Partai Demokrat yang seenaknya Anda kibulin, yang seenaknya Anda permainkan. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Dulu mah begitu, sekarang betul. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Insya Allah, jangan sia-siakan dan jangan kecewakan harapan rakyat ini. Kau bilang rakyat merindukan SBY, rakyat merindukan Demokrat. Apakah kau pikir rakyat sudah buta dengan hambalang? Ada yang rindu SBY? Ada lagunya itu, rindu serindu-rindunya. Dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 60% tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Tolong sebelum Anda berpidato tuh mikir 2 kali dulu. Jangan sampai semua bahasa yang Anda keluarkan itu hanya mempermalukan ayahmu SBY. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024. 2024 ngapain? Segala macam kan nggak benar itu ya, kita tanggepin dengan santai lah, yaitu lucu-lucuan aja sih. Dan ingat, selama 10 tahun dulu Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Pernyataannya si AHY ini, dia mengatakan seenak jidat dan semanis udilnya sendiri bahwa rakyat merindukan SBY. Rakyat merindukan kepemimpinan Partai Demokrat. Sekali lagi saya ulangi, rakyat yang mana yang merindukan bapakmu itu? Saya ini seorang Demokrat. Ciri-ciri seorang Demokrat itu kan bisa menjadi pendengar yang baik, yang menghargai pendapat-pendapat orang lain, ya enggak? Yang menghargai perbedaan-perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan. Pola pikirnya masih sangat cerdas. Ya, kami rakyat Indonesia ini tidak segoblok seperti kader Partai Demokrat yang seenaknya Anda kibulin, yang seenaknya Anda permainkan. Tolong sebelum Anda berpidato tuh mikir 2 kali dulu. Jangan sampai semua bahasa yang Anda keluarkan itu hanya mempermalukan ayahmu SBY. Kasihan loh, nanti ayahmu bisa kena stroke hanya gara-gara omonganmu yang tidak tahu kontrol, omonganmu yang tidak bisa pikir terlebih dahulu. Kau bilang rakyat merindukan SBY, rakyat merindukan Demokrat. Apakah kau pikir rakyat sudah buta dengan hambalang? Atau apakah kau pikir rakyat ini sudah buta dengan korupsi berjemaat? Pertama, era SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam. Proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY adalah ruas tol Cimanggis-Cibitung. Termasuk juga proyek ruas tol Trans Sumatera yang menghubungkan dari Lampung hingga Aceh, yang kini pengerjaannya sedang digesa oleh pemerintahan Joko Widodo. Kemudian ada proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yakni di Ambon, yang tertunda sejak 2011. Proyek ini menelan biaya sebesar 772 miliar. Selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, yang dicanangkan oleh Presiden SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi.
alasan proyek ini mangkrak adalah pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Pembangunan Bandara Kertajati harus menelan biaya mencapai 10 triliun rupiah dan membutuhkan lahan seluas 1.800 hektar. Rakyat yang mana yang merindukan sosok kepemimpinan SBY? Rakyat yang mana yang merindukan Demokrat? Jangan kau pikir bahwa rakyat Indonesia ini bisa seenaknya kau bodohi. Rakyat Indonesia ini masih waras, Pak ya. Kalau berkoar-koar dengan anggota partaimu, jangan ke masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Bandara Kertajati dirancang untuk mempunyai landasan pacu sepanjang 4.000 meter yang lebih panjang dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan dilakukan oleh ayahmu dan Partai Demokrat itu. Dan Anda sendiri pun sama sekali tidak punya prestasi untuk dibanggakan atau untuk dipamerkan. Kalau Anda saya bandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka, Gibran jauh lebih baik daripada Anda. Gibran punya prestasi menjadi wali kota Solo. Sementara Anda apa? Prestasimu hanya berkoar-koar. Prestasimu hanya makan di restoran mewah. Prestasimu hanya menjelekan nama pemerintahan Jokowi saat ini. Itu yang kau banggakan. Itu yang kau jual ke masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan Anda bahwa rakyat Indonesia, kami yang masyarakat pribumi ini masih sangat waras. Tidak goblok seperti yang Anda sampaikan itu. Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang gitu. Ya nggak apa-apa kan, nggak ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Kita berikan contoh saja, contoh MRT. Itu sudah direncanakan sejak tahun 1995-96 sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi ya mana bisa barangnya jadi. Jalan tol antara pucuk barat Jawa sampai pucuk timur Jawa, ya itu sudah direncanakan lama. Jangan dibilang itu belum direncanakan, sudah, tapi kalau tidak dieksekusi di lapangan, ada problem di lapangan tidak diselesaikan, ya nggak akan tembus jalan tol itu. Sehingga kenapa saya selalu coba cek aja siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Kemudian terima kasih telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Santai aja, nggak usah terlalu reaktif, nggak usah bikin drama di sosial media, bikin story nangis-nangis atau apa, kan nggak perlu seperti itu. Tapi yang paling penting buat saya sih ini hujatan-hujatannya itu, fitnah-fitnah itu nggak ada yang benar. Jadi saya sih nanggepinnya santai. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Mas Agus Harimurti Yudhoyono sudah orangnya muda, ganteng, pinter, kalau berpakaian juga rapi dan celing. Sampai saat ini saya selalu merasa masih jauh sekali kalau urusan kerapian, berpakaian. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang nggak dikerjain nggak tahu kita. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol agar sesuai dengan target-target waktu. Kalau saya datang ke sana, misalnya 6 kali, menterinya saya pastikan datang 12 kali.
Menterinya datang 12 kali, pasti dirjennya datang 24 kali. Pasti seperti itu. Inilah pentingnya penguasaan lapangan. Bukan infrastruktur itu hanya urusan ekonomi, enggak. Infrastruktur pun juga mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Presiden Jokowi juga menyoroti 34 proyek pembangunan pembangkit listrik di tanah air yang mangkrak saat membahas rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dalam rapat, Jokowi menerima laporan adanya proyek mangkrak yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2008, tahun di mana bertepatan dengan terjadinya krisis keuangan global. Artinya, sekali lagi, dengan peresmian pembangkit listrik tenaga bayu yang pertama di Kabupaten Sidrap ini, kita ingin memberikan sebuah komitmen bahwa 23% di tahun 2025 itu akan bisa tercapai, insya Allah. Dan kini ada beberapa proyek lain yang belum selesai di era SBY dan kemungkinan akan kembali dilanjutkan. Seperti pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang terbengkalai. Proyek yang kabarnya menyedot anggaran fantastis sekitar 2,5 triliun ini Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.